Makan siang gratis kini menjadi hal yang dinanti siswa sekolah, khususnya di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Selain fokus pada pemenuhan gizi generasi Indonesia, program ini juga berdampak baik bagi para pelaku UMKM. Di balik tujuan utama program prioritas pemerintah, makan bergizi gratis atau MBG yang terus berjalan dengan jangkauan yang semakin luas, ternyata terdapat segudang manfaat lain yang dirasakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Hal ini dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dari program MBG yang sudah berjalan hampir 7 bulan ini, mereka merasakan dampak baik, mulai dari banyak dibukanya lapangan pekerjaan seperti juru masak, jasa mencuci ompreng, hingga pedagang yang ditarik sebagai mitra penyedia bahan masakan seperti sayur dan buah. Hal ini tentu dapat meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dan UMKM setempat. Manfaatnya banyak sekali, terutama di ekonomi, semakin ada pemasukan lebih, dan alhamdulillah. Ya. Kalau sebelumnya bekerja sebagai apa, Bu? Ibu rumah tangga. Harapan saya sih ya, semoga ini dikasih lancar terus usaha SPPG ini bisa meningkatkan ke gizi anak-anak bangsa ya, terus meningkatkan ini pengusaha-pengusaha kecil kayak saya ini ya, jadi tambah penghasilan. Salah satu dapur MBG di Kecamatan Bener, Purworejo adalah Yayasan Nastiti Harapan Mulia. Yayasan ini mempekerjakan 47 juru masak didominasi oleh ibu rumah tangga. Tiap pukul 23 waktu Indonesia Barat, mereka mulai disibukkan untuk mempersiapkan makanan bagi 29 sekolah di Kecamatan Bener, Purworejo. Setiap hari, dapur SPPG ini mendistribusikan 3.700 hingga 3.900 porsi makanan bergizi gratis yang diolah dalam 2 sesi, yakni pada pukul 01 waktu Indonesia Barat yang diperuntukkan bagi siswa jenjang PAUD, TK, dan SD, serta sesi pengolahan kedua pada pukul 06 waktu Indonesia Barat bagi siswa jenjang SMP atau MTS. Menu yang disajikan tiap hari selalu berbeda dan variatif. Kebersihan juga menjadi yang utama bagi SPPG Kecamatan Bener, selain bahan makanan berkualitas. Tak lupa, sebelum didistribusikan, makanan juga melalui uji rasa dan kelayakan oleh petugas. Jadi kami selalu menerapkan yang namanya personal hygiene ya Mbak, ya, mulai dari kebersihan diri, kemudian penggunaan APD. Jadi kami tekankan kepada para relawan ini untuk selalu mengenakan APD, baik itu dari hair clip atau hairnet, kemudian pakai masker, sarung tangan, kemudian juga pakai apron ataupun selmek, itu harus wajib karena kan kami juga bersentuhan langsung dengan makanan untuk menjamin makanan itu tetap higienis sampai dengan ke tangan penerima manfaat seperti itu. Selesai dari dapur, menu MBG kemudian didistribusikan ke sekolah-sekolah di Kecamatan Bener. Para siswa selalu antusias menunggu makanan bergizi gratis setiap harinya. Hal ini karena menu yang disajikan oleh SPPG memiliki cita rasa yang nikmat dengan variasi menu berbeda setiap hari. Yang paling kamu suka apa makanannya? Ayam geprek dan sayur buncis. Terus aku suka ayam geprek karena ada sambelnya enak, apalagi aku suka sambel. Terus kamu pernah request nggak ke mbak-mbak SPPG-nya untuk menu makanan? Pernah. Aku pernah nulis di kertas itu, terus aku masukin ke wadah MBG-nya itu, aku tulis ayam geprek dan beneran dikabulin. Dampak positif dari program MBG juga dipaparkan Kepala Sekolah SD Negeri Sendang Sari Bener. Salah satunya, anak jadi suka minum susu dan rajin sekolah. Tak jarang pula, para siswa meminta menu tertentu atau request dengan cara menuliskan menu di kertas yang dimasukkan ke dalam ompreng. Memang dampaknya, ini awal-awalnya nggak suka susu ya. Pertama itu bulan puasa itu susu selalu disisihkan, nggak mau diminum. Akhirnya dengan edukasi kami dari guru-guru, kemudian lama-kelamaan anak karena sudah terbiasa, akhirnya sekarang susu itu semuanya diminum semuanya. Ya. Kini makan siang gratis menjadi kebahagiaan untuk semua. Tidak hanya bagi para siswa dan juga sekolah penerima manfaat saja, namun juga para pelaku UMKM sekitar karena bisa meningkatkan roda perekonomian. Gesi Lutfia, Dedi Setio, Kompas TV, Purworejo, Jawa Tengah.
Tim Divia Polda Jawa Timur melakukan identifikasi 5 dari 8 jenazah yang telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Rencananya, sampel DNA 5 jenazah akan dikirim ke laboratorium Sabtu ini. Kami akan hadirkan berita lengkapnya di Sapa Indonesia Pagi untuk Anda usai jeda.